banyak, misalnya gitu. Sehingga di variasi umumnya menggunakan variasi data yang banyak untuk menghasilkan akurasi yang baik. Sementara variasi data yang banyak itu akan berdampak pada beban komputasi yang semakin berat. Itu ya. Sehingga muncullah teknologi Lightweight Convolution Neural Network itu tadi yang merupakan solusi dengan efisiensi komputasi ini tadi yang diceritakan. Yang di atas yang pengantarnya yang itu tadi. Paham ya Mbak ya? Ya Bu. Pengantarnya yang deep learning dulu nggih Bu? Setelah gambar medis, terus kamu ceritakan di deep learning itu dibutuhkan variasi data set yang banyak untuk menghasilkan akurasi yang besar, yang akan berdampak pada pemakaian spesifikasi prosesor yang besar, gitu kan ya. Nah, sehingga muncullah ini tadi, Lightweight Convolution Neural Network merupakan solusi untuk efisiensi komputasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan CNN tradisional. Nah, pada penelitian ini kami melakukan literatur review gitu, abstraknya itu gitu, biar membedakan bahwa kamu nggak mempropos metode, tapi melakukan evaluasi mana yang lebih efisien dari sisi parameter apa yang kamu analisis di situ, dari sisi parameter, kemudian dari sisi jumlah akurasi dan seterusnya. Nah di situ kesimpulannya apa hasil yang terbaik gitu kan ya, mestinya hasil yang terbaik yang ada di tabel piro iki kok ono tabel iki jenenge. Tabel berapa ini tadi? Oh ternyata yang bagus itu adalah misal ini guys. Anggap ya, Ibu nggak tahu ya. Anggap dia ada di kombinasi ini MobileNet dengan classifier softmax dan RF ini misalnya. Ya sudah, ini yang di bold misalnya seperti itu. Jadi kesimpulannya apa? Akurasinya sekian. Ini cuma akurasi tok ya. Dari sisi jumlah parameter gak dianalisis kah? Lagi di sini ada dua. Oh, apa nggak ada ya datanya ya? Intinya dicari yang jumlah parameternya sedikit, seperti ini kan sedikit ya. Akurasinya yang besar itu yang mana? Intinya gitu sih. Itu yang terbaik. Nah terbaiknya itu tadi yang kamu masukkan di sini di hasilnya. Dari beberapa literatur terkait metode Lightweight Convolution Neural Network didapatkan bahwa jumlah parameter terkecil ada pada metode ini sejumlah sekian dengan akurasi sekian misalnya kayak gitu, disisipkan di hasil karena di abstrak itu wajib hukumnya ada hasil gitu ya Mbak Nia ya. Dicatat. Siap, Bu. Ini di rekam nggak tadi? Iya Bu, direkam. Oke siap. Kemudian tadi nah ini kan ada hasil menunjukkan bahwa Lightweight CNN dapat mencapai akurasi yang sebanding dengan model konvolusi. Nah ini masih belum jelas kan. Kalau ini malah ambigu, padahal harusnya menunjukkan harusnya menunjukkan kelebihan dari Lightweight itu tadi. Salah satu kelebihannya adalah jumlah parameter yang kecil yang berdampak pada waktu komputasi yang lebih cepat. Sementara selain jumlah parameternya kecil juga akurasinya bagus. Intinya gitu sih. Nah kalau ini kan malah hasil menunjukkan bahwa Lightweight CNN dapat mencapai akurasi yang sebanding dengan metode konvensional. Nah ini yang kurang pas. Justru menggunakan Lightweight CNN itu akan menghasilkan akurasi yang kecil gitu ya daripada yang tanpa Lightweight. Yang tanpa Lightweight ada nggak di sini, Mbak? Tabelnya, yang originalnya. Metode dasar. Nah, ini maksudnya biasa ini.
Metode dasar CNN, metode yang digunakan UNet, SegNet, ini maksudnya gimana? Mohon izin menjawab Bu, itu maksudnya adalah metode dasarnya itu CNN, kemudian metode yang dikombinasikan dengan UNet, SegNet, dan HRNet, seperti itu Bu. Nama metodenya apa? CNN UNet, CNN SegNet, CNN HRNet Bu. Oh gitu. Yang dia nggak menganalisis CNN tok itu berapa? Hasil parameternya ada nggak? Teman-teman mencari yang kombinasi Bu. Untuk yang CNN saja ada di atas berupa Oh, ada paragraf. tabelnya di atas ya. Iya. Mungkin dari Sebelah mana teman-teman ya, yang Mbak? mengerjakan metode ringan ini boleh diberitahukan. Iya kok nggak nemu ya Bu ya? Ibu nggak nemu yang metode dasarnya tok. Kalau ini kan sudah kombinasi kan ya? Iya benar Bu. Mungkin teman-teman di sini Mbak Vika sama Ana kemarin sempat mencari jurnal referensinya atau hanya pengertian CNN saja ya? Kemarin sih carinya yang ini, yang arsitektur ringan aja Bu. Arsitektur apa? Yang arsitektur ringan aja. Jadi di situ kan ada kayak yang 9 poin itu. Jadi mencari jurnalnya tentang deteksi paru-paru yang pakai arsitektur ringan aja. Lah iya, arsitektur ringan itu kan bisa hanya MobileNet aja, yang tanpa kombinasi. Kalau ini kan yang 3.2 itu kan arsitektur yang dimodif gitu kan ya. Nah, ada satu subbab yang arsitektur yang tanpa dimodif, artinya yang pure, misalnya CNN ya CNN aja, MobileNet ya MobileNet aja, tapi yang pakai yang ringan, arsitektur ringan yang tanpa modif itu seperti EfficientNet, MobileNet, ShuffleNet, itu arsitektur yang ringan gitu. Maksud Ibu, ada nggak tabel yang tanpa kombinasi itu tadi? Kalau yang ini kan yang sudah ada kombinasi. Kalau Belum untuk tabelnya, dikerjakan ya? kalau untuk tabelnya belum dibuat Bu, karena kemarin sih saya nangkepnya untuk menjelaskan setiap macam-macam arsitektur ringan berdasarkan topik yang dipilih, karena topik yang dipilih kemarin itu kan tentang penyakit paru-paru. Jadi di situ ada poin 1 sampai 9. Yang atas yang subbab 3.1 Bu. Iya. Nah, itu kami menjelaskannya itu tiap penggunaan, tapi nanti misalkan Iya benar-benar. Artinya yang itu memang dasar teori iya, tapi ada tabel yang terkait yang tanpa hasil, maksudnya hasilnya tadi dari sisi akurasi, dari sisi jumlah parameter, tapi yang tanpa kombinasi. Jadi menggunakan arsitektur ringan tadi, misalnya tadi kan Mbaknya menyebutkan misalnya ada ShuffleNet, QuizNet, ini benar, MobileNet, itu benar arsitektur ringan semuanya. Tapi yang implementasinya itu adalah untuk lung tadi atau untuk paru-paru tadi, misalnya kayak gitu. Nah, hasilnya nanti kamu tabelkan seperti yang ini tadi, gitu Mbak. Yang iya. untuk ini tadi. Iya Bu, nanti akan ditambahkan tabelnya. Oke, itu timnya siapa ya? Saya sama Ana Bu. Mbak Vika. Iya. Sama Mbak Ana, oke. Paham ya maksud Ibu ya? Iya Bu. Berarti nanti Mbak Vika sama Mbak Ana cari lagi literatur yang terkait arsitektur yang ringan, entah itu MobileNet V1, V2, V3 gitu kan ya. Kemudian ada misalnya ShuffleNet, EfficientNet, misalnya seperti itu. EfficientNet V1, EfficientNet V2 atau EfficientNet B0, B1, B3 misalnya kayak gitu. Boleh. Nah nanti dasar teorinya, karena tabelnya kan sebelum ditempatkannya sebelum arsitektur yang dimodif. Nah
itu tempatkan yang di sebelum arsitektur di modif ini tabel hasilnya. Nah, nanti dasar teorinya yang terkait yang ada, kalau misalnya dasar teorimu itu adalah terkait sama MobileNet misalnya seperti itu, ya berarti dasar teori yang MobileNet itu tadi misalnya MobileNet yang digunakan itu literatur yang kamu temukan adalah literatur MobileNet V1, V2, V3 misalnya. Ya sudah, berarti dasar teori MobileNet V1, V2, V3 itu harus ada di sini, Mbak. Harus ada di sini. Nah, MobileNet V1, V2, V3 nggak hanya cuma MobileNet aja, tergantung sama yang literatur yang kamu temukan. Nah, biasanya kan di sini ada gambar tahapannya ya, Mbak ya. Gambar arsitekturnya. Contohnya gimana sih, Bu? Contohnya kayak gini, misalnya coba ya, tapi ya. Sebentar. Nah, kayak ini. Jadi, mana tadi? Ini Ibu terlihat enggak? Beda ya, sebentar. Berarti harus tak share dulu. Stop presenting. Tak share dulu. Nah, modelnya kayak gini. Jadi misal ini masih YOLO ya. Anggaplah YOLO. Berarti ada dasar teori terkait YOLO gitu ya. Ditambah dengan gambar arsitektur YOLO-nya. Jadi model seperti ini. Kamu boleh sitasi punyanya siapa itu yang kamu contoh gitu kan ya. Atau boleh juga menampilkan yang ininya YOLO. Kalau dia menggunakan YOLO V8 ya berarti arsitekturnya seperti ini. Begitu juga MobileNet gitu kan ya. MobileNet misalnya V1 ya berarti kan arsitekturnya seperti apa. Gambarannya itu yang harus kamu masukkan di dasar teorinya. Tergantung sama referensi yang kamu bandingkan. Jangan lupa membandingkannya formatnya sama dengan yang punyanya yang bawah ini tadi. Sudah benar. Cuma yang bawah belum jelas kelasnya gitu ya. Kelasnya itu apa saja gitu yang digunakan. Jadi penelitinya siapa. Nah ini jangan lupa kalau sudah ada apa ini ear lah ini terlihat nggak? Tak stop share lagi. Clear guys. Ini ya. Ini sorry. Maaf salah guys. Ibu harus yang ini tuh. Nah, ini kan ear at all gitu ya. Jangan lupa ini dikasih citasinya. Nomor piro iki referensinya, misalnya nomor 12 atau piro. Tergantung referensinya. Ini sudah ada daftar referensi enggak? Nah, ini pakai yang ini. Oke. Sementara gak apa-apa wis. Nanti baru kita retemplate di papernya. Baik, Bu. Itunya. Ibu mohon izin konfirmasi. Jadi nanti misalkan itu yang poin pertama MobileNet, berarti saya mencari referensi deteksi penyakit
paru-paru yang menggunakan mobile net dengan akurasinya berapa. Itu nanti jadi satu tabel dari poin 1 sampai poin 9. Dia ada mobile net, ada shuffle net, ada squeeze net. Itu masing-masing satu dijadikan satu tabel kayak yang di poin 3.2 gitu ya Bu ya. Kayak gini Mbak ya, tak bikinkan ya. Misal gini, anggap Ctrl V. Nah ini kan punyanya 3.2 itu arsitektur yang dimodif. Nah ini kamu bilangnya yang di atas adalah 3.1. Ini adalah arsitektur dasar dengan lightweight gitu ya, dan seterusnya. Terus, nah di sini penelitiannya siapa? Nah misalnya arsitektur dasarnya misalnya mobile net misalnya. Nah di sini kamu bisa metode yang dimasukkan mobile net V1 misalnya di sini ada mobile net V3 yang kamu temu, V2-nya gak nemu Bu, adanya V3, ya gak apa-apa. Ini seperti ini jumlahnya, datasetnya seperti apa, kamu baca lagi ya papernya. Objek deteksinya itu ini mestinya sama ini, gambar CT scan paru-paru. Oh ini kelasnya tah, iki apa ya Mbak? Ini apa ya, objek deteksinya ini apa? Maksudnya Mbak, ini yang ngerjakan ini siapa ya guys? Yang label itu bersama-sama Bu. Tabel ini bersama-sama. Iya, maksudnya apa kalau boleh tahu? Objek deteksi itu jadi dari penyakit paru-paru itu yang dideteksi penyakit apa? Apakah penyakit COVID atau pneumonia atau yang lainnya gitu Bu? Oh oke. Berarti kelasnya ya. Jadi kalaupun misalnya kelasnya ya nggak apa-apa. Di sini gambar CT scan COVID paru-paru dengan infeksi jaringan paru-paru. Kelasnya apa saja di sini? Misalnya Ibu kan nggak tahu ya, pneumonia, opo, misalnya kayak gitu. Apakah 2 kelas, 3 kelas, dan seterusnya. Jadi jabarkan kelasnya. Begitu juga di sini berarti kamu sesuaikan nanti kelasnya apa aja gitu. Sumber datasetnya berapa, kemudian jumlah datasetnya berapa, akurasinya berapa, jumlah parameternya berapa. Gitu. Tapi yang ini gak pakai modif, gak dikombin gitu loh Mbak. Begitu juga nanti di bawahnya misalnya kamu ketemu ShuffleNet misalnya. Ya wes, ShuffleNet itu seperti apa hasilnya dan seterusnya. Hanya ShuffleNet aja, nggak pakai YOLO combine sama ShuffleNet terus nggak pakai combine-combinean. Kalau combine nemunya ya taruh di bagian bawah sini. Gitu ya Mbak ya. Iya baik. Paham kan? Iya paham Ibu. Nah nanti dasar teorimu yang ini kan mobile net gitu kan ya. Berarti wajib hukumnya di dasar teori yang di sini juga harus ada dasar teori mobile net tadi. Nah dasar teori mobile net yang dikasih gambar arsitektur mobile netnya. Terus jelaskan juga terkait mobile net yang kamu gunakan. Jadi misalnya tadi ada mobile net V1 berarti ya jelaskan yang terkait mobile net V1 tersebut itu seperti apa. Termasuk gambarnya yang seperti tadi loh Mbak, ada YOLO gitu kan ya, terus ada YOLO V8N gitu. Kamu cari aja dari literatur di situ pasti ada gambarnya, kamu bisa cuplik, kamu citasi. Yang penting di parafrase ya, jangan langsung copy paste. Nah parafrasenya pakai apa? Pakai tool aja kan, bisa pakai apa itu guys? Sebentar, AI yang paraphrase itu loh. Jadi bisa pakai itu supaya bahasanya Quillbot ya Bu. Quillbot. Nah, betul Quillbot. Bisa ya, paham ya maksud Ibu ya. Jadi kalau misalnya di situ mobile net ya di situ mobile net. Di bawah ada shuffle net ya ada penjelasan shuffle net gitu ya. Iya Bu. Kamu gak nemu squeeze net misalnya seperti itu, ya berarti gak perlu kamu jelaskan squeeze net di sini. Itu ada jumlah minimumnya apa enggak Bu?
paling tidak itu kalau yang arsitektur dasar itu paling tidak 8 lah Mbak. Oh iya, Minimal Bu. ya, Iya. minimal. Basic knowledge ya. Clear ya Mbak ya? Iya, Bu. Oke. Terus, nah yang arsitektur dimodif juga sama. Jadi di sini kan ada CNN sama UNET, CNN sama SECnet, CNN sama HRnet dan seterusnya. Nah, sepil juga terkait penjelasan singkat terkait metode-metode itu kan ada di papernya ini pastinya, secara gambar dan seterusnya. Tapi penjelasan singkatnya aja, nggak perlu detail nggak perlu detail banget gitu loh, nggak seperti satu paper kamu copy paste gitu. Ada nggak papernya ini punyanya IR, coba biar ibu bisa IR ya, coba sih tak googling ya bentar. IR biar kalian punya bayangan. Tak tulis yang bagaimana Bu, nah, tulisnya yang di sini aja guys. Ini ya punyanya IR, tak copy paste dulu. Nah, ini set map. Iya, mana IR guys. Ini kah judulnya apa Mang? Performance analysis of ini ya, kayaknya ini ya, PRC ya. Mohon maaf Bu, share screen-nya masih di dokumen. Oh, oke. Ini kah punyanya IR tadi? Iya Bu, 2021. Oke, coba kita buka dulu ya. Ini free download kah? Gak berbayar kah ini? Download coba. PDF. Ini jurnal yang disitasi sudah dipastikan bukan predator ya? Sudah sampai ngecek sana nggak guys? Sepertinya beberapa ada yang sudah, ada yang belum Bu. Oke, berarti nanti coba dicek ulang ya, apakah masuk predator atau tidak. Misalnya ini IR gitu kan ya. Ia menggunakan Lightweight CNN model to segment infection lung disease gitu ya, disease of COVID-19 case for tomographic image. Oke. Maaf Bu, saya screen-nya masih di internet, di browser. Oh, iya. Sebentar. Stop share. Dia di sini menggunakan HRnet. HRnet kah? Ini SECnet, UNET. Oh enggak, SECnet, UNET. Kombinasinya dia di mana ya? Performance validation, asset and discussion. Sebentar ini ya mungkin. Illustrating decoder, PGG UNET. Dia menggunakan apa guys di situ? Bentar. Papernya tadi kalau punyanya UNET, SECnet, HRnet, sama VGG UNET. Iya ya. Iya, UNET, SECnet, HRnet, VGG, UNET. Berarti sebenarnya sebentar ya. Ini kan hasilnya kan ya. Akurasi, precision recall.
Nah ini sebenarnya ini adalah masuknya ke metode apa itu tadi dasar sebenarnya. Dasar. Oh, baik. Kan dia UNet, SegNet. Nah kecuali kalau VGG UNet ini sudah combine ini. Inception ResNet V2. Nah ini sudah 2 metode ini gabungan. Kalau ResNet 101 berarti kan satu gabungan. Apa? Satu metode dasar maksudnya Ibu. Yang 2 metode itu kayak VGG UNet, Inception ResNet V2 ini adalah gabungan. Paham ya Mbak ya? Paham, Bu. Nah, Berarti nanti bagiannya Mbak Oke. Vika misalkan di paper ini bisa diambil ya, Bu ya? betul, bisa disitasi di atas. Jadi unitnya aja, segnetnya aja, HR-netnya aja, ResNetnya aja gitu. Nah, nanti mungkin bisa nemu ResNet lagi misalnya gitu, tapi metode yang berbeda mungkin sangat memungkinkan seperti itu. Bisa ya Mbak ya, paham ya? Pokoknya yang 2 combine gini kayak gini, ini kombinasi. Ini baru masuk yang tabel 2-mu. Kalau yang cuma 1 metode, unit aja, berarti dia tidak dimodifikasi ya karena arsitektur dasarnya. Jadi ini masuk tabel 1. Nah, bolehlah tadi kan ada kalaupun memang ada precision recall dan seterusnya, misalnya seperti itu lengkap ya boleh dikasih datanya. Tapi kalau misalnya datanya hanya ada akurasi ya akurasi aja. Nah kalau di sini ini lebih bagus. Jadi ada data model size-nya. Jadi kalaupun misalnya ada number of parameter, kamu boleh nambahkan tabel model size-nya. Jadi ukuran memorinya istilahnya gitu yang digunakan. Jadi ini juga boleh ditambahkan. Baik, Bu. Di sini tambahkan model size-nya gitu. Kalau nggak ada gimana Bu? Ya di strip. Kalau ada baru jadi gunakan. Tabel yang ditambahkan belum kelihatan, Bu, di sebelah mana? Di sini. Yo. Ini gak iso otomatis ya guys. Oh, bisa, Bu. Kalau mau share screen nanti dipilih yang menu share screen all. Oh no, share screen all. Ya, saya izin screenshot. Ini Bu, entire screen kalau misal mau share screen itu. Oh ini saya coba. Ini Ya. kelihatan entire screen. Oh oke. Ya. Ini ya. Oke. Siap. Enggak bingung nih Bu. Nah di sini ini yang kamu tambahkan insert lagi tabel ke kanannya. Insert column right. Nah ini yang tadi model size-nya. Piro. Nah yang tadi bagian ear ini bisa ada yang modif, ada yang nggak dimodif gitu. Nah kamu bisa yang punyanya ear ini tadi, misalnya tadi kan ono dasar teori UNet gitu kan ya, HRNet misalnya kayak gini, ya boleh kamu langsung copy gitu ya. HRNet is developed Microsoft object detection and apa lagi? Nah ini kamu tadi pakai apa Mbak Dia tadi? Untuk parafrase? Quillbot, Bu. Oh, ya, Cuma itu khusus bahasa Inggris, Bu. Jadi lebih baik di-translate Inggris. Ini kan bahasa Inggris toh. Jadi ya. Kita parafrase dulu gitu guys. Kita parafrase dulu sementara. Ini iya ya, ini untuk bahasa Inggris ya. Ini terus misalnya ini HRNet is able to upload high resolution
Nah, ini kalau bisa kalian paraphrase sih sebenarnya. Jadi yang ini sampai bawah ini. Oh ini guys. Jadi ini misalnya tadi ya. Kok ya? Mencelat ya. Ya anggapan gini ya. Kamu pakai ChatGPT aja nggak apa-apa. ChatGPT buat summary dari pernyataan ini. Kok stop sharing? Sorry. Bisa di-hide saja Bu untuk notifikasinya. Kok gak gelem kalian share? Kenapa kok gak mau share? Ente share. Loh gak mau ya Mbak? Alah mereka ini kenapa sih? Kok gak mau ya? I see. Nah ini ChatGPT sini ya. Share. Nah, misalnya ini. Itu misal kalau tombolnya di-hide bisa Bu yang warna biru. Mana? Ini Iya, sebelahnya iya. stop sharing ada hide itu diklik saja. Ya. Oke. Loh, tapi kok mencelat ya Mbak? Mana? Cut. Buat alah. Pokoknya gitulah. Intinya nah, gak mau. Ibu ngetik langsung coba lagi ya. Chat. Kenapa? What happened? I'm confused with this one. Oke, chat. Entahlah. Chat GPT. Chat. Nah, itu muncul sebenarnya. Nah, saya buat. Kok nggak mau ya Mbak? Diketik nggak mau ya? Entahlah. Jadi nanti kamu bisa pakai ChatGPT. Jadi kalian copy paste gitu ya, buat kesimpulannya intinya gitu kan. Nanti kan muncul kesimpulannya. Kamu pakai Quillbot, masukkan ke sini, dia jadi paraphrase. Kamu copy paste, kamu translate gitu kan ya, pakai Google Translate. Sudah masukkan ke dasar teori mana tadi? Dasar teorimu yang di papernya ini tadi, gitu kan ya, sesuai dengan subtopiknya tadi punyanya Mbak Ana ya, Mbak siapa Mang? Itu Ana tadi dan Vika, subtopiknya. Tapi baca dulu, wis bener gak? Kadang kan rotok Google Translate itu pasti kan rotok bleyor ngono kan ya, sing bleyor kamu benerin, gitu sih. Jadi kita memanfaatkan AI aja, nggak perlu kamu mikir berat-berat juga enggak. Yang penting kalimatnya bener. Nah nanti kalau sudah ya kita tinggal translatekan, kita pilih jurnalnya. Ngono. Paham ya? Bu, jadi itu misalkan satu jurnal bisa dipakai untuk beberapa poin. Misalkan ada MobileNet sama Quiznet dalam satu jurnal, berarti itu bisa dipakai ya Bu ya? Betul. Berarti kamu dasar teorinya ya MobileNet sama Quiznet itu tadi. Terserah kamu misalnya ketemu lagi dari artikel lain misalnya seperti itu ya gak apa-apa, dimasukkan aja. Oh ya baik Bu. Kan bisa jadi datasetnya berbeda kan Mbak ya. Jadi kalau yang tadi itu yang punyanya ini dia kan terkait sama tomografinya gitu ya, citra COVID-19. Mungkin yang satunya misalnya kena penyakit kanker paru-paru misalnya kayak gitu. Stadium 1, stadium 2, stadium 3 kan berbeda kasus. Tapi sama-sama dia menggunakan misalnya tadi adalah BGG, misalnya menggunakan UNET, sama-sama dia menggunakan SECNET misalnya kayak gitu ya gak apa-apa, berarti dimasukkan aja di situ. Ngono ya Mbak ya.
Tapi dalam satu poin penjelasan ya Bu ya, dalam satu dasar teori. Betul, dalam satu dasar teori yang ini tadi. Misalnya tadi UNET ya, berarti ini dasar teorinya UNET. Kamu bisa masukkan spill sedikit punyanya si A, spill sedikit punyanya si B misalnya gitu. Atau satu dasar teori ya harus kamu copy paste gitu aja punyanya si A, terus kamu parafrase tadi kamu buat kesimpulan pakai ChatGPT, kemudian kamu pakai Quillbot untuk paraphrase, kemudian kamu translate gitu kan ya, pakai Google Translate, copy paste di sini benak nomeneh kalimatnya juga boleh. Terus kamu sitasi. Nah, tapi yang membedakan adalah di tabelnya tadi, yang di bagian bawah ini tadi. Jadi bisa jadi di sini adalah sama-sama menggunakan UNET gitu kan ya. Tapi objek yang dideteksi beda. Yang tadi COVID-19, yang satunya misalnya kanker paru-paru stadium 1, 2, 3 misalnya gitu. Sama-sama dia menggunakan UNET. Hasilnya juga akan beda. Datasetnya pasti juga akan beda. Gitu. Iya baik Bu. Paham ya Mbak ya? Bisa dimengerti ya? Iya Bu. Atas akan mengikuti dasar dari analisis yang di bawah ini tadi. Dasar teorinya harus ada. Gitu. Oke, clear. Nah, begitu juga yang dimodif. Nah, ini berarti kan kalau yang dimodif ini, yang ini kayak ini kan yang tanpa kombinasi ini nggak pas kalau dimasukkan yang dimodif. Jadi masukkan ke dasar. Segnet juga masukkan ke dasar. HR-nya dimasukkan di dasar. Nah, modif itu yang ini. VGG UNET, oke. Sepakat. Anamnet, oke. And ini kan dengan anam topik deblock, adblock. Nah, yang ini MobileNet V2 ini dasar ini. Ini masuknya yang atas. Nah, MLFnet misalnya ini. Nah, ini sudah kombinasi dia. Gitu. Kemudian DenseNet ini dasar ini. Ini dasar. Ini UNET ini ya dasar. Nah, YOLOVIC 4Gnet ini sudah kombinasi. Paham ya? Yang lain ini juga sudah kombinasi. Oke, ini kombinasi oke. Nanti dibenerin dulu mana yang dasar, mana yang kombinasi, dibedakan gitu ya guys ya. Iya, Bu izin konfirmasi Bu sekalian. Jadi misalkan kita kan berdelapan, kalau 6 jurnal 48. Jadi untuk arsitektur yang dimodif tidak perlu 48 ya Bu, tetapi bisa masuk ke yang dasar dan modif gitu. Betul. Oh ya, baik Bu. Jadi satu paper itu bisa masuk di dasar sama yang di modif ini tadi. Satu paper bisa jadi kan seperti itu. Kayak ini berarti cuma dasar tok yang ini papernya si Zhang Zhou ini. Dia cuma menggunakan MobileNet V2. Berarti ya hanya pindahkan di dasar aja. Yang modif nggak pakai dia. Nggak ada maksudnya. Cari termasuk DenseNet ini tadi. Ngono yo. Nah, terus nanti yang dimodif, nah tadi kan misalnya tadi yang punyanya IR ini tadi kan, yang dimodif adalah VGG UNET. Nah, IR itu tadi yang ini ya. Ini mang guys, oh ini ya. IR, VGG UNET. Oke, kita lihat di VGG UNET guys. Ini UNET. Nah ini VGG UNET. Nah ini dasar teori VGG UNET nanti kamu masukkan ini sama kondisinya sama dengan yang dasar teori dasar. Kamu copy paste gitu ya pakai ChatGPT, suruh bikin kesimpulannya apa gitu, nggak usah panjang-panjang. Kamu batasi misalnya berapa kalimat misalnya seperti itu, kemudian ulas secara mendalam misalnya gitu dalam 10 kalimat misalnya seperti itu. Nah nanti di situ kamu templokkan lagi di sini, mana tadi di papermu di sebelum ini gitu. Paham ya? Halo? Ini Ibu masih online? Iya Bu, paham Bu. Oke Bu.
pikir ditinggal turu guys. Jadi nanti Tetap tinggal harus copy ada paste yang pengertiannya kan Bu. jadi misal iki wis cuma iki chat GPT ini ibu ngopo sih kok antik ini menjengkelkan. Misal lagi buatkan kesimpulan dalam 8 kalimat misalnya atau 10 kalimat. Kesimpulan dan ulasan terkait metode dan pernyataan berikut dalam 10 kalimat. Misal ini guys. Nanti bisa enggak. Nanti kan ketemu 10 kalimatnya. Metode segmentasi citra yang dilakukan secara visual wise merupakan teknik spesial. Pasti dia akan berbeda dengan ini. Ini tadi kan image segmentation which is performed pixel wise is most preferable task in the field of computer vision, encoder, decoder dan seterusnya ya. Ini kita lihat. Metode segmentasi merupakan teknik esensial dalam bidang fisik komputer terutama pada aplikasi medis citra satelit. Tadi kan seperti ini gitu ya. Mungkin 10 kalimat belum ya, Ibu nggak tahu. Anggaplah seperti ini. Nah, di sini kamu bisa copy gitu ya, misalnya gitu. Parafrase kalimat tersebut dan simpulkan. Nah, seperti ini. Misalnya muncul seperti ini. Nah, di sini kan ada metode segmentasi gambar berbasis pixel sangat penting dalam sisi komputer, terutama pada aplikasi medis. Nah, penginderaan satelit ini nggak usah, karena kan kamu topiknya aplikasi medis, jadi ya fokuskan di aplikasi medis. Ini tinggal kamu copy paste, kesimpulannya ini ya misalnya. Ya wis nggak apa-apa, yang ini juga nggak apa-apa. Yang ini juga nggak apa-apa. Kamu copy paste. Nah nanti kan saat kamu translate, misalnya gitu ya, kamu pakai Quillbot ini tadi untuk melakukan paraphrase. Jadi kalau Quillbot misalnya, yang free ya, nanti yang free misalnya seperti ini. Nah seperti ini dia kan HRNet is developed at Microsoft and has significant gitu kan. Microsoft created HRNet which has demonstrated state kan beda kan ya kalimatnya. Kalau sudah ditranslate nanti kan akhirnya nanti kita melakukan translate, tapi kita pertama pakai bahasa Indonesia aja dulu. Gak apa-apa. Jadi kamu tinggal copy paste yang ini, templokkan aja di dasar teori yang posisinya adalah di atasnya ini tadi. Yang penggabungannya aja. Kayak ini kan penggabungan. Dasar teori penggabungan tok di atas penggabungan. Ini kamu cari dasar teorinya, templokkan di atas, termasuk gambarnya ya, kalau bisa ditambahkan gambar analisisnya. Gitu. Jangan lupa kalau ada gambar ya berarti nanti kasih judul gambar berapa gitu ya. Misalnya kalau yang ini kenapa kok gambarnya ya Ibu ya? Kok di sini kok simbolnya panah apa itu ngarani seperti apa istilahnya ini? Tanda seru. Jadi di sini kalian bisa nulis gambar. Baru muncul gambar. Ini ikut bab berapa misalnya, gambar 31 misalnya. Gambar 1 misalnya. Arsitektur dan seterusnya. Baru di sini kamu kasih sumbernya. Bisa ya dipahami ya? Oke. Nah, termasuk nanti di latar belakang yang di pendahuluan, berarti nanti hubungannya tadi yang Ibu sampaikan bahwa ceritakan terkait umumnya kalau gambar itu menggunakan
variasi dataset yang banyak saat menggunakan metode deep learning membutuhkan spesifikasi prosesor dengan spesifikasi yang tinggi gitu ya, sehingga butuh cost yang relatif besar. Nah, sementara alat medis yang diterapkan itu umumnya berbasis dengan misalnya device yang dengan prosesor yang ringan, misalnya bisa diimplementasikan di mobile aplikasi atau mobile phone misalnya seperti itu, atau device ringan yang lain untuk memudahkan para dokter untuk mengidentifikasi awal misalnya kayak gitu. Nah, sehingga metode Lightweight ini sering diterapkan untuk meringankan jumlah parameter yang akan berdampak pada efisiensi pada beban komputasinya, istilahnya seperti itu. Nah, pada penelitian ini kami melakukan analisis dari beberapa metode, analisis atau review dari beberapa metode yang berdasarkan Lightweight dan modifikasi Lightweight berdasarkan nilai akurasi dan parameternya, misalnya kayak gitu. Paham ya? Itu dimasukkan di pendahuluan, diperjelas terkait itu. Ditambahkan kalau belum ada. Nah, baru yang ini tadi ya. Proses pencarian literatur dalam meninjau dan manfaat berbagai jenis termasuk inklusi dan eksklusi. Iki maksudnya apa ya? Inklusi dan eksklusi itu gimana maksudnya, guys? Halo? 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 Halo Bu, Karena itu masuk kan? masuk Bu. Tinggal. Oke. Parameter inklusi dan eksklusi ini apa ya maksudnya ya? Ini siapa yang mengerjakan ini, inklusi eksklusi? Mbak Devi dan Sukma, ada? Ada Bu. Maksudnya Kalau gimana, yang inklusi itu jurnal-jurnal yang dicari itu membahas tentang CNN yang diterapkan pada deteksi paru-paru. Kalau yang eksklusi itu kita tidak mencari jurnal atau studi-studi yang tidak membahas tentang itu, atau kita mengecualikan jurnal yang hanya membahas tentang CNN saja tanpa Lightweight CNN sama deteksi paru-parunya. Kok rada bingung ya Ibu ya baca ini ya? Atau ini dihapus aja deh, kok kayak aneh gitu ya. Maksudnya ini telah dipilih dalam review inklusi terhadap ini kok jelas sih kan? Apakah diganti dengan literatur review Bu? Sebentar ya, ini tak kasih merah-merah dulu. Ini enggak jelas. Jadi yang ini nanti timnya siapa lagi? Timnya Mbak Devi sama Mbak Sukma mungkin bisa support yang di bagian metode pencarian literatur. Iki WS nggak usah deh gitu. Kok kayak bingung malah ya teman. Kalimatnya kurang pas kayaknya. Langsung aja. Tadi kan ada penjelasan di latar belakang gitu kan ya, yang tadi Ibu ceritakan. Jadi ditambahkan terkait tadi paper yang sebelumnya yang sudah ada ya. Jadi state of the art. Enggak. Ini paper review kok beda.
Jadi langsung aja ini kok di latar belakang kok sedikit banget ya iki ya. Pendahuluan iki. Mbak Nia sama Mbak Devi bisa nggak menambahkan terkait referensi terkait misalnya kamu ulas apa namanya tadi kan kita semangatnya adalah mengulas arsitektur dasar sama arsitektur yang dimodif. Jadi di situ kamu harus mensepil. Jadi misalnya arsitektur dasar itu metodenya punyanya siapa aja, misalnya seperti itu kamu sepil dulu di sini sebelum kamu uraikan di bagian bawahnya tadi yang ini tinjauan literatur ini tadi. Mbak siapa tadi? Mbak Nia sama Devi ada? Ada, Bu. Iya, nanti kita tambahkan untuk yang arsitektur dasar sama yang sudah dimodifikasi ya, Bu. Atau Betul. bagaimana? Terus jangan lupa Iya. kasih beberapa referensinya itu tadi, misalnya arsitektur dasar seperti MobileNet, Citasin punya siapa, ShuffleNet misalnya, Citasi punya siapa dan seterusnya. Boleh ada 2 citasi, 3 citasi juga boleh gitu. Nah, kamu kamu bisa cari pakai ChatGPT gitu ya. Apa bedanya arsitektur Lightweight yang dasar dengan yang tanpa modifikasi. Nah, di situ kan pasti ChatGPT akan menjelaskan yang dasar itu mungkin dari sisi parameter dan sebagainya. Nanti kamu jelaskan seperti apa, copy aja di sini dulu gitu. Kamu masukkan aja seperti itu, kamu ulas berdasarkan asumsi ChatGPT. Jadi kita memanfaatkan ChatGPT tersebut untuk mendukung penelitianmu. Ini Ibu mengajarkan siapa tahu kode programmu itu gak jalan, misalnya seperti itu, sementara targetannya itu adalah publikasi secara tulus. Nah di sekarang kalian gak perlu bingung karena semua sudah didukung oleh AI. Bagaimana AI itu bisa kita gunakan dan kita validasi. Jangan lupa gak hanya copy paste gitu ya, kamu baca lagi, oh ya wes sesuai, baru kamu copy paste gitu kan ya. Intinya validatornya adalah kita. Nah, terus kalau sudah, jangan langsung copy paste, tapi nanti kalau ditranslate gitu ya, pakai Google Translate, pakailah Quillbot misalnya gitu, atau misalnya paraphrase yang lain gitu ya, AI paraphrase yang lain. Nah, untuk dimasukkan ke papernya. Jadi yang ini yang punyanya Devi sama Mbak Sukma ini terpaksa dihapus karena kayaknya nggak related gitu. Mungkin Mbak Devi, Mbak Sukma bisa membantu di bagian dasar teori baik yang dasar ataupun yang kombinasi gitu ya untuk melengkapi yang ini Iya, dasar baik, Bu. teorinya. Baik, Bu. Oke, itu sih dari Ibu. Sebentar, optimasi parameter dan komputasi. Untuk mungkin ini apa ya maksudnya Mbak ya? Kok gagal paham Ibu? Di sini kok ono moro-moro ono pengenalan wajah lagi. Itu untuk studi kasus yang diminta pada pengimplementasian arsitektur Lightweight-nya, Bu. Oh, maksudnya gimana? Kan maksud studi kasus itu kan kalau kamu sudah menerapkan terkait paru-paru gitu kan ya, berarti ya fokusnya ke paru-paru dong, nggak tiba-tiba di studi kasus ini ada pengenalan wajah, Berarti kemudian bukan ada contoh lain ya, Bu ya? bukan. Oh, baik. Bukan. Jadi iki apa sih? Itu kok gagal paham. Optimasi parameter dan komputasi. Oh, maksudnya gini. Di sini optimasi parameter dan komputasi, mungkin kamu bisa mengulas, misal punyanya papernya si sobat ini atas. Oke. Misalnya punyanya UNet, SecNet, HRNet,
VGG net gitu ya. Dia menggunakan data yang sama. Nah, kamu bisa menganalisis bahwa dengan punyanya IR gitu, gini ya. Ini jadi nanti ketemu tabel lagi di sini. Kita buatkan. Ini bukan gini ya. Ini kok gak pas ini. Iki aneh iki. Ya apa iki? Gak nyambung iki. Jaka sembung. Ini jaka sembung ini. Gak penting. Ini justru yang dianalisis yang ini, Mbak. Jadi kamu jelaskan misalnya dari sisi hapus ya. Ini kamu nggak saya. Bisa nggak Oh, iya. akurasi. Iya, bisa anggap seperti itu ya. Ini tak copy paste, Ctrl X, ini Ctrl V. Nah, dia di sini misalnya, oke, Mbak Dia sudah bilang ya. 91,05%. Nah, dengan misalnya UNET gitu ya, UNET yang dikombin dengan VGG gitu misalnya gitu. Ternyata ini jumlah parameternya piro iki? Mbah iki piro iki? Anggapan ngono. Ternyata unit yang dikombin dengan unit aja gitu ya. Mesinnya ning kene ono VGG aja mesinnya ya. Sehingga ada kesimpulan misalnya unit aja gitu dia mendapatkan akurasi sekian. Sementara jumlah parameternya sekian. Sementara VGG sama unit akurasinya turun. Dia akan turun sekian gitu ya. Nah, jumlah parameternya apa? Bertambah, mungkin bisa jadi seperti itu. Nah, bertambahnya ini berapa penambahannya tadi? Berapa persen penambahannya? Jadi ngitung persentase bisa nggak? Berapa persen penambahannya? Jadi kalau misalnya 91 ke 87 gitu kan ya. Misalnya di sini ada decrease, satunya increase misalnya gitu. Akurasi bertambah, akurasi misalnya decrease gitu ya, nambah atau berkurang atau bertambah gitu ya. Kalau berkurang ya masukkan yang berkurang, yang bertambah ya masukkan bertambah. Kalau seperti ini misalnya dari unit gitu kan ya, di sini misalnya ganti ya, unit ke VGG unit misalnya, delete. Tapi dengan dataset yang sama ya. Nah, misalnya kemudian VGG unit. Nah, di sini metode yang dikembangkan dikombinasi misalnya gitu, metode dasar, metode yang dikombinasi. Nah, akurasinya akurasi metode dasar misalnya anggapan iki, anggap ini berarti akurasi metode dasar. Nah, ini akurasi metode yang dimodifikasi gitu ya. Misalnya ini. Nah, di sini nanti ada akurasi decrease atau increase gitu guys. Atau akurasi increase misalnya gitu ya. Nah, piro. Kalau dia bertambah ya ini yang kamu masukkan misalnya 91 dasarnya kan VGG tadi kan ya, unit misalnya gitu ya. Berarti 8 piro iki Mbak? Berkurang ya.
Jadi dengan menggunakan metode itu dia akan berkurang berapa persen? 91 dikurangi 87%. Jadi masukkan yang berkurang. Nah terus nanti begitu juga parameternya dia bertambah atau berkurang. Kalau bertambah berarti masukkan yang bertambah, yang berkurang masukkan yang berkurang gitu. Ini adalah artinya nanti di situ jadi satu kesimpulan berapa peningkatan akurasinya itu yang paling terlihat signifikan itu pada metode apa. Kamu ulas di situ, di sini penjelasannya. Baik, Bu. Paham ya maksud Ibu ya? Iya. Oke. Mungkin Mas Faris ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Oh iya, ini yang ngerjain siapa Mas? Iya, Mas Faris dengan saya, Bu. Iya. Mas Faris sama Mbak Dia, oke. Mas Faris, Mbak Dia, Mas Faris online? Apa, Bu? Bisa Boleh ya? lihat yang tabelnya, Bu. Tabelnya yang ini. Tabelnya yang kalau misal akurasi decreased sama increased itu digabung jadi satu kolom nggak apa-apa, Bu. Nanti yang bedanya di plus sama minus itu. Boleh. Yang penting kamu Mas Faris menjelaskan di bagian bawah nanti misalnya yang terbaik yang di bold gitu kan ya, seperti apa, plus dan minus itu adalah decrease dan increase-nya itu tadi. Boleh kok. Termasuk parameter juga sama ya, nanti parameter metode dasar, parameter jumlah parameter metode yang dikombinasi, terus kemudian hasil analisisnya apakah dia decrease ataukah increase gitu. Oke, sepakat. Oke sih. Berdasarkan tabel 3.1, Bu ya. Berdasarkan tabel bisa kombinasinya, Pak. Yang penting datasetnya sama ya, jangan sampai datasetnya berbeda. Iya, berarti kan ini contohnya kan bisa jadi ini akan berpindah ke tabel 3.1. Bisa jadi kombinasi antara 3.1 dan 3.2. Tapi di dataset yang sama kalau membandingkan. Jangan sampai misalnya ini sama-sama UNet gitu, yang di sini ada UNet lagi, UNet sama CNN misalnya gitu. Lah, tapi datasetnya beda, ya Kak Isok bandingkan apple to apple. Jadi pastikan di dataset yang sama. Berarti kan punyanya IR yang di sini harus juga sama punyanya IR yang di sini gitu. Pastikan datasetnya sama. Bisa dipahami gitu. Bisa, Bu, bisa. Ya, hanya analisis itu. Jadi apakah dia bertambah atau apakah berkurang, terus jangan lupa dideskripsikan, dijelaskan seperti apa. Oh, terbaiknya itu seperti ini karena akurasinya meningkat sekian persen, parameternya turunnya sekian persen. Jadi semakin kecil parameter semakin bagus, semakin ringan. Nanti yang paling berat apa? Jadi kamu Pak Faris bisa menjelaskan, yang paling jelek itu ini loh, metode ini saat dianalisis gitu. Hasil performance-nya malah menurun, akurasinya misalnya seperti itu, parameternya malah tambah besar. Maksud saya itu yang terkait optimasi parameter itu adalah seperti itu. Ini analisis optimasi metode Liebig tadi berdasarkan analisis optimasi ya. Analisis metode Liebig berdasarkan hasil akurasi dan parameter. Analisis atau hasil analisis sudah parameter. Ya. Nah, yang di sini diganti gini aja deh, diganti yang atas mana tadi ya guys? Tadi yang Ibu hapus yang di bagian bawah, yang tak abang-abang memang di guys.
Di Nah, pendahuluan. ini Nah, ini yang metode pencarian literatur ini diganti itu aja deh. Insert. Ya wis. Diganti dataset aja. Jadi dataset, penjelasan dataset. Jadi mungkin sampel datasetnya atau sebentar ya. Nah, ini kan sumber datasetnya aja gitu kan ya, jumlah datasetnya ini. Nah, ini yang mungkin bisa diperjelas. Jadi di sini gitu ya, ini nggak apa-apa seperti ini. Jadi di sini nanti terkait dataset, penjelasan dataset itu adalah seperti apa gambar medis yang terkait sama lung paru-paru itu tadi ya. Nah, ini literatur review ding, salah. Bab 2 ya. Yang ini mas ini anggapan ini. Nah, ini semua dataset gini kan ya. Insert bisa nggak? Insert, lipat itu kok. Belayor. Insert kanan. Insert kanan. Klik kanan saja Bu, di tabelnya klik kanan. Ya. Insert row in the left. Yes. In the control set in the right maksudnya. Keliru. Insert row in the right. Nah, misalnya gini ya. Ini sumber jumlah dataset. Nah, ini misalnya ini kelas gitu aja. Kelasnya apa saja gitu kan ya. Itu kelasnya, terus misalnya ini misalnya ada informasi apa ya di situ ya untuk datasetnya, misal Ctrl F dataset. Nah nih dataset model 3005 kali. Nah ini total 3.750 testing image are used gitu kan ya. Oke. Nah, ini Ibu harapkan data yang ini dataset consist of 3.700 image. The total ini ya 320 training and 750 testing. Ini ada nggak di penjelasan di sini? Nah, kok nggak jelas ya? Ini tadi, iya betul ya. Ini data latih 150 iki totalnya. Nah, ini berarti gini aja. Ini total dataset gitu ya. Sorry. Ini berarti bawahnya di sini. Insert row. Right ya. Insert right. Nah ini total dataset gitu kan. Berarti kan tadi kalau berdasarkan papernya ini total datasetnya adalah 3770. Betul ya guys? Mana tadi guys? Ini 3770. Nah, pembagiannya ini ya, pembagian datasetnya seperti ini. Kelasnya apa saja di sini dijelaskan gitu. Terus nah, kalau ada resolusi gambarnya lebih bagus sebenarnya. Ini anak gak resolusi gambarnya. Ini tipe gambarnya apa ya? PNG image gitu ya. Ini tadi
tipe gambar ini PNG image gitu. Udah gitu guys. Kelasnya tadi misalnya kanker kah, cancer lung kah, misalnya apakah, ya, dan seterusnya. Paham ya? Ini penjelasan terkait dataset. Tapi ya kamu Mbak Dia sama Mbak Dia tak ya? Mbak Devi sama Mbak Sukma, Bu. Mbak Devi sama Mbak Sukma tetap menjelaskan terkait pentingnya dataset itu apa gitu. Jadi maksudnya dataset pada citra medis bisa pakai ChatGPT balik lagi. Tolong buatkan penjelasan terkait pentingnya dataset pada klasifikasi penyakit paru-paru misalnya kayak gitu. Kamu bisa jelaskan copy paste langsung ke sini intinya gitu. Kamu hal-hal apa saja yang perlu kamu jelaskan buat penjelasannya di sini. Nanti di sini kan satu contoh sampel dataset. Nah, sementara kan ini ada banyak. Ini ada banyak. Nah, ini yang nanti Mbak Sukma tadi ya, Mbak Zia, Iya, Bu. yang tugasnya yang bekerja itu tadi. Nah, bisa juga nanti dikasih satu aja sampel gambar satu gambar kelasnya gitu. Jadi misalnya iki makan ono gambar modelnya kayak gini iki. Nah iki gambar yang diklasifikasi lah. Kelas A, kelas B. Nah misalnya kelas penyakitnya ya maksud Ibu ya. Jadi berarti kamu cari datasetnya, nggak harus punyanya ini ya. Di sini kan jelas ada dataset yang ini tadi Murkoff et al gitu kan ya. Nah kamu cari datasetnya ini, kamu screenshot gitu ya, masukkan ke datasetnya sini. Bisa paham? Nggak harus semuanya, satu aja sampel yang ada misalnya gitu di papernya. Penyakit A, penyakit B. Salah satu sampel dataset misalnya kamu jelaskan di situ. Salah satu sampel gambar dataset saya lampirkan pada gambar piro gitu kan ya, yang menunjukkan bahwa itu adalah penyakit A, B, C pada dataset apa itu, misalnya Koko dataset misalnya gitu, yang digunakan pada penelitian si A misalnya gitu. Nggak harus semuanya. Bisa ya, yang atas dataset. Bisa, Bu. Yang bawah tadi mengulas. Nah, mengulas itu sebenarnya bisa juga nggak harus berbentuk tabel, atau Pak Fahri sama Mbak Dia boleh berbentuk tabel seperti ini. Paling bagus lagi kalau digambarkan gitu pakai bar graph gitu kan. Akhirnya kan kelihatan mana yang naik dan yang turun misalnya kayak gitu. Bisa seperti Oh, jadi kalau sudah semua diketahui plus minusnya, kemudian di hasil kesimpulan gitu ya, Bu, yang melalui Pak graf gitu ya. Oh iya, baik. Biar terlihat menarik gitu. Nah, iki studi kasus iki kok foto aneh iki. Iki nggak perlu ini. Nggak nyambung. Soalnya punya kondisi kulit dan seterusnya. Nah, terus tantangan dan peluang. Ini perbandingan antara akurasi dan efisiensi. Ini siapa yang ngerjain ini? Tantangan dan peluang ini siapa? Saya, Bu. Kok gak nyambung ya Pak siapa nih? Pak Rizko. Ini gak nyambung ini.
Harusnya tantangan dan peluang ini, nah ini gak ceritanya dari atas ke bawah, gak nyambung. Jadi tantangan dan peluang itu dari hasil yang didapatkan di tabelnya punyanya Pak Faris sama Mbak Dia, gitu kan ya. Maka di sini Pak Rizko itu menguraikan, artinya tadi kan mungkin dengan melakukan kombinasi dua metode itu rata-rata umumnya jumlah parameternya akan meningkat dari mungkin lah ya ini makanya perlu ditabelkan dulu. Rata-rata dia akan melakukan peningkatan jumlah parameter saat dilakukan kombinasi. Walaupun misalnya bisa jadi peningkatan akurasi yang tidak signifikan. Sehingga dengan mengkombinasi metode misalnya seperti itu, maka juga akan berdampak pada beban komputasi yang berat gitu, sehingga waktu diaplikasikan ke mobile phone itu akan berdampak pada nge-lag misalnya gitu kalau beban komputasinya terlampau berat. Nah, sehingga dibutuhkan satu hal yang perlu dicermati adalah tidak hanya sekedar akurasi yang tinggi, tapi juga parameter yang rendah saat diimplementasikan pada prosesor pada spesifikasi prosesor yang terbatas misalnya gitu. Itu poin pentingnya adalah seperti itu. Mungkin Bapak bisa menggali lebih dalam lagi gitu pakai ChatGPT misalnya. Nah, umumnya prosesor yang digunakan misalnya pakai ChatGPT ya untuk Lightweight itu prosesornya apa saja misalnya seperti itu. Bapak bisa merekomendasikan misal tipe-tipe prosesor tertentu dan seterusnya boleh dikaitkan dengan itu. Nah, terus dari situ ulas lagi terkait sama mungkin dari sisi waktu komputasi karena jumlah parameter yang besar itu tadi, maka dia membutuhkan waktu komputasi yang lama misalnya untuk pelatihannya dan seterusnya. Nah, sementara dengan meringankan mengecilkan parameter juga akan berdampak pada waktu komputasi yang lebih cepat gitu. Sehingga saat melakukan deteksi kita juga istilahnya usability itu lebih nyaman lah dari sisi penggunanya, itu lebih nyaman saat nggak harus menunggu lama saat ingin tahu kondisi penyakit kondisi klasifikasi gambar tersebut berdasarkan tipe penyakitnya misalnya kayak itu. Diulas seperti itulah intinya gitu. Nah, terus Pak Rizko bisa cari di ChatGPT maksudnya peluangnya ke depannya itu seperti apa dengan metode Lightweight itu apa aja gitu. Bapak jangan per poin seperti ini, nggak pas. Jadi dibuat paragraf, diuraikan. Paper itu diuraikan, bukan dibuat per poin seperti ini. Gitu sih. Bisa ya Pak Rizko ya dibenahi ya. Nah, kesimpulannya berarti nah ini gak perlu per poin juga, jadi buat paragraf aja. Jadi kesimpulannya yang terbaik apa, hasilnya seperti apa, akurasinya berapa, parameter yang terbaik apa, terus efek dari penggabungan itu seperti apa, misalnya seperti itu, apakah rata-rata akan menghasilkan hasil akurasi yang bagus, misalnya seperti itu. Tapi misalnya jumlah parameter juga akan makin bertambah atau seperti apa. Jadi di situ yang diuraikan di kesimpulan, gitu. Oke, gitu ya. Nah, ini direvisi dulu masing-masing. Nanti ketemu lagi di hari Sabtu. Sabtu ya, betul ya. Jadi silakan menggunakan ChatGPT Bapak Ibu. Kita di era AI nggak perlu risih dengan itu, silahkan digunakan saja. Jadi boleh jadi nanti diuraikan, misalnya tadi Mbak Dia itu ternyata metode yang terbaik adalah misal VGG UNet misalnya gitu. Pakai aja ChatGPT,
apa sih kelebihan VGG UNED gitu ya untuk klasifikasi lang, mohon dijelaskan secara detail gitu kelebihannya apa. Ya sudah, uraikan saja di situ. Analisis dengan menggunakan VGG UNED menghasilkan akurasi lebih tinggi misalnya dikarenakan ini karena kelebihannya ini sesuai Ya, dengan Bu. ChatGPT-nya itu tadi. Gitu ya, paham ya? Oke, mungkin itu jadi nanti ketemu lagi minggu depan dengan hasil revisinya. Nanti Ibu coba cek kembali, semoga lebih oke gitu ya. Nanti kalau sudah oke baru kita cari jurnal yang akan kita tuju, kemudian kita translatekan dengan tadi Google Translate, kemudian diparafrase terlebih dahulu, baru kita masukkan ke situ. Gitu. Ada pertanyaan? Mungkin teman-teman ada yang mau dipastikan kembali, silakan. Ada yang mau dipastikan kembali karena setelah ini berarti bekerja lagi, direvisi lagi sesuai dengan saran dari Ibu tadi. Sudah clear? Kalau sudah clear, berarti Ibu akhiri. Semoga dimudahkan, jaga kesehatannya, manfaatkan AI teknologi yang ada, tapi secara bijak gitu ya. Artinya kita di sini insya Allah semoga saja Allah ridhoi ini bisa sampai accepted gitu kan ya, sebagai track record pasti kalian datanya akan masuk ke data Scopus semuanya. Andai kata pun ini ke reject gitu, bukan berarti terus kita nyerah gitu kan ya. Kita bisa melakukan submit lagi ke jurnal yang lain kalau menggunakan template yang latexnya punyanya ScienceDirect. Jadi kita tinggal transfer ke jurnal lain gitu. Artinya nggak perlu nge-retemplate lagi. Paling yang perlu kita ubah adalah judul gitu ya. Kita benahi lagi, ditambah daftar referensi yang mensitasi jurnal yang akan kita tuju gitu nantinya. Oke, itu dulu dari Ibu. Selamat malam, selamat istirahat. Jadi pekerjaannya dikerjakan waktu pas luang aja, sesuai dengan arahan yang sudah Ibu berikan. Mohon maaf apabila mengganggu waktu istirahatnya. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi yang beragama lain. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.